Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu ya teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan episode Perang Khandaq. Pada tahun keempat Hijriah dalam bulan Syawal terjadi Perang Khandaq. Perang ini terukir dalam sejarah Islam dan kaum muslimin sebagai penentu perkembangan dakwah Islam. Dalam peperangan ini, kaum muslimin harus mengalami cobaan yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian. Ketika bala tentara atau musuh datang, hendak menyerbu kalian, kemudian kami kirimkan angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian lihat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, yaitu ketika bala tentara musuh datang dari jurusan atas dan bawah kalian, sehingga pandangan mata kalian tidak mantap, hati kalian demikian cemas dan gentar, dan dada kalian menyesak sampai ke tenggorokan. Ketika itu, kalian dicekam purbasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Di saat itulah orang-orang beriman diuji sehingga hati mereka tergoncang hebat." Quran Surat Al-Ahzab ayat 9 sampai dengan 11. Perang Khandaq terjadi atas hasutan kaum Yahudi Bani Nadir dan beberapa orang dari kabilah Arab Bani Wa'il. Mereka pergi ke Mekah menemui pemimpin-pemimpin kaum musyrikin Quraisy, menghasut agar mereka kembali memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Yahudi juga mendatangi kabilah Ghatafan, mengajak mereka agar turut bergabung mengobarkan peperangan melawan kaum muslimin di Madinah. Selain kabilah Ghatafan, kaum Yahudi juga giat mendatangi kabilah-kabilah Arab lainnya di sekitar Mekah. Dari dorongan orang-orang Yahudi Bani Nadir inilah tercapai kesepakatan baru di antara mereka untuk menyusun sebuah kekuatan militer yang sangat besar dengan dasar perhitungan yang sangat matang sehingga kaum muslimin tidak akan dapat membendung serbuan yang mereka lancarkan. Pihak musyrikin Quraisy mengerahkan 4.000 orang tentara perangnya, dan kabilah Ghatafan mengirimkan 6.000 orang pasukannya, sehingga total 10.000 orang tentara perang telah dipersiapkan. Sedangkan kaum Yahudi menyetujui menyerahkan hasil perkebunan kurma milik mereka di Khaybar selama 1 tahun kepada kabilah-kabilah yang dikerahkan oleh Bani Ghatafan. Semua pihak sepakat mengangkat Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh dari kalangan musyrikin Quraisy yang memang paling getol memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, sebagai pemimpin tertinggi bagi angkatan bersenjata mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita rencana penyerbuan bala tentara Ahzab, langsung memerintahkan seluruh kaum muslimin agar bersiap-siap. Oleh karena kekuatan pasukan kaum muslimin kala itu hanya sekitar 4.000 orang saja dan perbekalan mereka sangat terbatas, maka atas usul Salman Al-Farisi, kaum muslimin akan bertahan di Madinah dengan cara menggali parit-parit besar di sebuah daratan terbuka yang sangat luas di arah barat laut kota Madinah yang kemungkinan besar akan dilalui oleh bala tentara Ahzab. Dalam melaksanakan pekerjaan besar dan berat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan target tiap 10 orang harus dapat menyelesaikan penggalian parit sepanjang 40 hasta. Panjang parit seluruhnya kurang lebih 5.000 hasta, dengan kedalaman antara 7 dan 10 hasta, sedangkan lebarnya lebih dari 9 hasta. Beliau pun ikut terjun langsung bersama kaum muslimin. Pengerjaan parit dilakukan di tengah udara musim dingin yang menembus tulang. Sementara bekal persediaan makanan tidak ada kecuali sekedar untuk dapat bertahan hidup. Itu pun sukar didapat dan sering pula tidak diperoleh. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Talah bahwa ketika itu kaum muslimin mengeluh kelaparan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengganjal perut mereka dengan beberapa batu untuk mengencangkan perut. Namun
Mereka menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengganjal perutnya dengan 2 batu. Al-Qurtubi mengatakan, sudah menjadi kebiasaan orang Arab pada masa itu, bila mereka sangat lapar, mereka mengencangkan perutnya dengan ganjalan batu. Satu hal yang mengagumkan, dalam keadaan seberat itu, kaum muslimin tetap bekerja dengan riang gembira sambil memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah berbagai kesukaran yang dihadapi menjelang perang Khandaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kaum muslimin berupa pemberian beberapa mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat dari Al-Bara bin Azib Al-Ansyari diketengahkan oleh Al-Baihaqi pada saat kaum muslimin sedang menggali parit, mereka mendapati sebuah batu raksasa yang tidak dapat dipecah. Saking besarnya hingga kaum mereka memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keanehan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi batu besar tadi sambil berucap Bismillah. Beliau mengayunkan beliung dengan sekali pukulan. Sepertiga bagian dari batu raksasa tadi pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Syam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengayunkan lagi beliung ke arah batu raksasa yang tinggal 2/3 sambil berkata Allahu Akbar. Batu itu pun pecah menjadi 2 bagian. Beliau mengatakan, aku telah diberi kunci negeri Persia. Demi Allah, aku melihat istana Madain yang berwarna putih. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengayunkan beliung untuk ketiga kalinya sambil berucap Bismillah. Sisa-sisa batu raksasa itu pun hancur. Beliau berkata, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Yaman. Demi Allah, dari tempat ini aku melihat sekilas pintu-pintu gerbang Syan'a. Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa pada waktu mereka bekerja menggali parit, mereka menghadapi kesukaran saat mencangkul bagian tanah yang amat keras. Ketika itu, sudah 3 hari mereka tidak menelan makanan apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencangkulnya. Ternyata tanah yang keras tadi berubah menjadi lunak bagaikan onggokan pasir. Beliau pun meneruskan mencangkulnya bersama beberapa sahabat. Setelah kesulitan teratasi, Jabir bin Abdullah minta izin untuk pulang sebentar ke rumah. Ia memberitahu istrinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabar menahan lapar. Kemudian ia bertanya, apakah ada sesuatu yang masih bisa dimakan? Istrinya menjawab bahwa yang ada hanya gandum sedikit dan seekor anak kambing. Kemudian gandum yang telah menjadi tepung dan daging anak kambing disiapkan di atas tungku. Ketika hampir masak, Jabir kembali ke parit dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia mempunyai sedikit makanan di rumahnya dan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk makan. Beliau bertanya, seberapa banyak makanan yang ada di rumah Jabir? Ia pun mengatakan apa adanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa itu cukup banyak dan baik. Jabir diminta menyampaikan kepada istrinya supaya jangan mengangkat kuali dari tungku sebelum Rasulullah datang. Bersama seluruh kaum muhajirin, Anshor dan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Jabir. Jabir dan istrinya kaget dengan kedatangan kaum muslimin yang begitu banyak. Rombongan pun dipersilahkan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati tungku, mengaduk masakan yang ada di dalam kuali, lalu menutupnya kembali. Kuali tadi didekatkan kepada semua rombongan dan masing-masing dipersilahkan mengambil secukupnya. Ternyata makanan sekuali yang tidak seberapa besar itu tidak kunjung habis dimakan orang banyak. Setelah semua kenyang, sisanya beliau serahkan kepada istri Jabir sambil berkata, makanlah dan berikan sisanya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Demikianlah latar belakang Perang Khandaq dan perjuangan kaum muslimin di Madinah. Nantikan kelanjutan kisah Perang Khandaq pada episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.